Ini Al-Baqarah semestinya setiap Muslim rutin mengkhatam suratul Baqarah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bi suratil Baqarah, fa inna akhdaha barakah, wa tarkaha hasrah, wa la tastati'uha al-batalah." Ambillah suratul Baqarah. Maksudnya apa? Ambil secara rutin, jangan dilepas suratul Baqarah. Barang siapa yang membawa suratul Baqarah, dia membawa keberkahan. Al-Baqarah itu dahsyat, memberikan rezeki, menyembuhkan penyakit, menabulkan hajat. Banyak keberkahan dari suratul Baqarah ini. Subhanallah, saya punya ibu setiap hari sudah bertahun-tahun, setiap hari rutin khatam suratul Baqarah. Itu setiap hari. Di luar bacaan yang lain, ada bacaan khatam, ada bacaan Al-Baqarah saja. Jadi beliau baca rutin sambil khatam. Tapi di samping dia teruskan tilawah khatamannya, Al-Baqarah itu harus setiap hari, tak pernah dilepas. Bahkan ketika dia baca, sekali duduk dari habis subuh, dia tidak pernah tidur sambil khatam suratul Baqarah. Keberkahannya luar biasa dahsyat, khususnya bagi orang yang rutin membaca suratul Baqarah. Bahkan nanti di suratul Baqarah ini, yang menjadi teman bersahabat sama suratul Baqarah akan datang di hari kiamat, akan dibela kita, membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suratul Baqarah ini bahkan ada satu riwayat suratul Baqarah dan surah Ali Imran yang disebut Az-Zahrawain atau Az-Zahrawatain. Jadi jamaah sekalian, kalau boleh rutinkan. Kalau tidak bisa satu hari satu kali khatam suratul Baqarah, tak apa-apa, sebagian sampai tuntas, walaupun seminggu sekali, walaupun 5 hari sekali. Begitu tuntas suratul Baqarah, kembali lagi, ulang lagi baca Al-Baqarah. Wallahi keberkahannya luar biasa. Keberkah rizki, keberkah keturunan, keberkah kebahagiaan untuk kesihatan kita. Bahkan syaitan tidak akan mampu mendekati kita. Dengan Al-Baqarah, syaitan tidak akan mampu mendekati kita. Bahkan Rasulullah SAW bersabda di hadis itu, "Wala tastati'uhal batalah." Barang siapa yang ingin menggoda kita atau menghancurkan usaha kita atau yang ngerjain kita, ada orang-orang yang suka ke dukun, ya, niatnya untuk jahat sama orang lain supaya dia tidak diterima lamarannya, supaya dia tidak terima jodohnya, supaya apa dipisahkan sama pacarnya, macam-macam berilaku ke dukun-dukun ini. Bagaimana kita supaya dilindungi oleh Allah dari kejahatan jin manusia? Itu Al-Baqarah. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tukang sihir, tukang dukun, ramal, apapun upaya mereka tidak akan bisa tembus karena dilindungi Allah dengan kekuatan suratul Baqarah ini. Luar biasa dahsyat suratul Baqarah. Bahkan dijelaskan oleh ulama, barang siapa yang mampu memahami suratul Baqarah, dia faham, sudah memahami separuh agama. Sudah memahami separuh agama, yang memahami isi surah. Artinya yang belajar isi suratul Baqarah, dia telah belajar separuh agama. Makanya setiap waktu salat baca berapa halaman? 4 halaman. 4 halaman kali 5 waktu 20. InsyaAllah dengan salat isya sudah kita khatam 30 juz pertama dan seterusnya selama 30 hari. Ada orang berkata, maaf, ada enggak lebih mudah lagi? InsyaAllah ada. Sebelum salat 2 halaman, sesudah salat 2 halaman. Tahu enggak 2 halaman apa itu? 2 halaman, 1 lembar, 1 kertas. 1 kertas halaman, ada depan ada belakang. Itu dibacakan sebelum mau salat 1 lembar bolak-balik, kemudian habis salat 1 lembar, 1 kertas bolak-balik. InsyaAllah dengan rutin kita, begitu salat isya selesai, kita sudah khatam 1 juz. Setiap hari InsyaAllah kita khatam 30 juz selama 30 hari. Ini insyaAllah yang termudah bagi orang-orang yang betul-betul semangat untuk mengkhatam. Kalau kita ingin lebih, apalagi di bulan suci Ramadan, berarti tinggal kita tingkatkan. Boleh setiap salat 4 halaman,
boleh sebelum salat 4 halaman, sesudah salat 4 halaman, berarti kita habis salat isya sudah dapat 2 juz. Kalau kita tingkat lagi, misal sebelum salat 8 halaman, sesudah salat 8 halaman, berarti kita akan mampu 4 juz dalam sehari, dan seterusnya. Itu luar biasa karunia Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian dimuliakan Allah, jangan sia-siakan waktu kita. Apalagi kita mau menyambut bulan suci Ramadan. Kita harus bertekad tinggi untuk mengkhatam Al-Quran walaupun 1 kali. Walaupun 1 kali. Sayang sekali kalau Ramadan masuk dan habis Ramadan, mohon maaf tidak khatam walaupun 1 kali. Karena Ramadan bulanul Quran, turunnya Al-Quran di bulan suci Ramadan. Barang siapa yang menggantungkan diri sama Al-Quran, insyaAllah dijamin dapat kemuliaan. Semoga insyaAllah semua yang hadir dijadikan oleh Allah SWT ahlul Quran. Mudah-mudahan menjadi penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan insyaAllah berakhlak-akhlakul Quran. Dan semua keluarga kita yang hadir, anak-anak kita, cucu kita, insyaAllah menjadi penghafal Al-Quran. Diberikan kemudahan untuk belajarinya, mencintai Al-Quran dan dicintai oleh Al-Quran, dan nanti di hari kiamat mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna min ahli Al-Quran alladhina hum ahluka wa khassatuk ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna min ahli Al-Quran. Allahumma ja'alna min ahli Al-Quran. Allahumma ja'alna min ahli Al-Quran fi dunya wa fil akhirati ya rabbal alamin. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Ya, terima kasih kita sampaikan kepada Syekh Ali Jaber yang telah menyampaikan materinya kepada kita semua. Selanjutnya ada sesi tanya jawab, dibuka untuk ikhwan 1 dan akhwat 1. Baik, silakan. Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Ali, mungkin saya mau nanya gimana cara godaan anak muda itu sekarang handphone ya. Gimana cara anak muda itu bisa dekat dengan Al-Quran seperti dia dekat dengan handphone gitu. Nah, kita kadang ada kegiatan di masjid ini pun dengan wifi yang aksesnya cepat gitu, menggoda sekali gitu, malah lebih dekat dengan handphonenya ketimbang dengan Quran gitu. Jadi mohon gimana? Nah, kebetulan anak-anak saya ada di sini gitu, harapannya sekaligus nasihat juga gitu. Yeah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang penyakit zaman now ini. Ya, jadi handphone ini menurut saya musibah akhir zaman ini. Padahal kita sebelum ada handphone itu hidup biasa-biasa aja, beraktivitas, pulang pergi, kemana saja pergi. Sekarang rasanya tambah handphone itu tidak bisa hidup. Ya, bahkan kita keluar dari rumah sudah kena macet, tertinggal handphonenya di rumah, berani balik biarpun macet, kurbankan jam-jam balik untuk ambil handphonenya. Kalau tertinggal KTP-nya tidak apa-apa, ya tidak apa-apa, ini kan gampang kalau soal KTP. Tapi kalau handphone yang tertinggal, aduh sudah pusing. Coba silahkan Anda harus mengenal diri sendiri, sejauh mana bisa meninggalkan handphone, sejauh mana bisa bertahan. Apalagi kalau seperti hari Jumat, hari yang barakah. Saya kok punya kebiasaan, alhamdulillah, setiap malam Jumat sampai salat maghrib hari Jumat tidak megang handphone. Apa yang saya megang? Tasbih atau zikir, hanya isinya salawat. Karena sebaik-baik amalan di malam Jumat dan di hari Jumat, salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Rasul berpesan, berbanyalah salawat kepadaku hari Jumat dan malam Jumat. Saya merasa malu kalau berkata selama ini aku cinta Rasulullah, tapi amalan yang paling sedikit di buku amal malah salawat kepada Rasul. Sedangkan Rasul berkata, berbanyalah salawat kepadaku. Mana berkata kita, mana buktinya cintaan kita kepada Rasulullah SAW? Sama juga dengan Al-Quran. Sejauh mana Anda
memegang Al-Quran. Cuba hitung, kalau hari ini saya alhamdulillah bisa memegang Al-Quran dan murajaah atau baca 1 jam, insyaAllah besok 2 jam. Ada tingkat, ada target. Jadi kalau bisa tertulis target ini. Sebaliknya, aku hari ini alhamdulillah bisa membaca Al-Quran atau memegang Al-Quran sambil membaca selama 3 jam. Ini dituliskan. Mengapa ada tertulis? Ini salah satu cara mengobati psikologi. Psikologi jiwa, kalau ahli-ahli psikologi jiwa untuk mengatasi satu masalah dituliskan dan ada target yang kita ingin meraih target itu. Sejarah bukan hanya sejarah impian saja, mimpi-mimpi saja, tapi tertulis. Besoknya alhamdulillah saya berhasil hari ini memegang Al-Quran dan membaca selama 2 jam. Berarti besoknya harus 3 jam dan seterusnya. Apa yang akan terjadi? Memegang Al-Quran akan semakin bertingkat, kemudian memegang handphone akan semakin berkurang. Tapi jangan sampai malah handphonenya yang lebih banyak daripada Al-Quran.